Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada metodologi penelitian kali ini, kita akan bahas tentang abstrak. Nah, pada definisinya, abstrak merupakan uraian atau ikhtisar, singkat namun lengkap dari karya tulis ilmiah yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Artinya, boleh bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja, atau keduanya. Atau lebih tepatnya, bukan bahasa Inggris, namun bahasa internasional. Baik Inggris, Rusia, Cina, Arab, ya, ataupun Prancis. Nah, dengan jumlah kata yang telah ditentukan oleh format yang ada, tergantung jurnal atau format-format lainnya, seperti skripsi, disertasi, ataupun disertasi, tesis, ataupun hibah-hibah penelitian, yang menentukan berapa jumlah abstraknya. Nah, jangan lupa, abstrak dilengkapi dengan 3-5 kata kunci utama. Nah, apa isi dari abstrak? Yang pertama, abstrak itu memuat latar belakang dan tujuan penelitian. Pada bagian awal abstrak, dicantumkan latar belakang masalah yang diangkat sebagai tema. Namun, tidak perlu menjelaskan panjang lebar seperti bagian isi pada laporan ataupun jurnal. Nah, tambahkan juga pula penelitian yang dibuat dalam 1 atau 2 kalimat. Setidaknya, pembaca mengetahui alasan penulisan laporan penelitian atau jurnal tersebut dan tujuan pembuatannya. Jadi dalam hal ini tidak perlu panjang lebar seperti di awal laporan. Nah, dalam latar belakang dan tujuan penelitian cukup 2 atau 3 baris saja. Bahkan banyak para penulis yang tidak menuliskan latar belakang masalah. Dia langsung tujuan penelitian. Ini juga tidak masalah. Pada prinsipnya, pembaca paham kemana penelitian atau tulisan ini nanti akan dibawanya oleh si penulis. Kemudian jangan lupa mencantumkan metode yang digunakan. Sangat penting untuk mencantumkan metode teknik yang digunakan dalam pembuatan penelitian. Apabila metode yang digunakan lebih dari satu macam, cantumkan masing-masing penggunaan metode agar pembaca tidak bingung. Jelaskan kapan menggunakan metode X, kapan menggunakan metode Y. Atau dapat juga menambahkan sasaran penggunaan metode agar pembaca tidak bingung. Nah, dalam metode ini sangat penting, jadi tuliskan apakah menggunakan kuasi eksperimen, pengembangan, atau metode kuantitatif, nah segala macam. Jadi pembaca paham, oh arahnya kemana begitu ya, metode yang digunakan itu kemana. Nah, yang berikutnya, sampaikan deskripsi hasil penelitian. Jadi, sampaikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Jika data cukup kompleks, ringkaskan data menggunakan presentasi atau dengan cara lain yang mudah dipahami. Sebaiknya, hindari menjabarkan data berupa angka secara rinci, karena akan membuat pembaca bingung. Nah, sebaliknya, simpulkan hasil penelitian, karena nantinya pembaca yang memerlukan data tersebut akan membaca isi laporan atau jurnal. Artinya, di dalam abstraknya tidak perlu dijabarkan panjang lebar. Nah, cukup menggunakan misalkan 5-6 kalimat. Nah, lalu di sana intinya. Kalau pembaca tertarik atau memerlukan data dari penelitian kita, pasti dia akan membaca lebih lanjut ke dalam jurnal atau laporan yang kita buat. Nah, namun dalam hasil penelitian ini, deskripsi hasil penelitian ini, nah, singkat tapi kompleks gitu dia, cukup padat. Nah, jadi terwakili semua isi dari dalam jurnal atau penelitian tersebut. Nah, di antara abstrak ini ya, hasil penelitian ini yang paling banyak, kalimatnya bisa sampai 6 atau 10 halaman, 10 kalimat juga boleh, silahkan. Nah, yang terakhir jangan lupa tutup dengan kesimpulan. Nah, simpulkan hasil penelitian yang sudah dibuat dalam 1 atau 2 kalimat saja. Tidak perlu menggunakan diksi atau kalimat majas. Sampaikan kesimpulan penelitian berupa hasil akhir. Nah, jadi cukup 1 kalimat atau 2 kalimat saja. Kalimat akhir saja, kesimpulan apa yang paling penting dalam laporan atau jurnal kita. Nah, jangan lupa abstrak itu didampingi dengan kata kunci. Cantumkan kata kunci bagian akhir abstrak. Pembuatan kata kunci bisa mengambil dari judul penelitian. Kamu juga bisa menambahkan kata kunci penting lainnya apabila diperlukan. Kata kunci menjadi salah satu sumber referensi dalam pencarian oleh orang lain. Nah,
Di sini yang paling penting bahwa jangan sampai kata kunci ini bukan urgent. Artinya kalau bisa kata kunci ini memang betul-betul hal yang penting sehingga pada saat orang butuh mencari data kita, dia cukup melihat kata kunci dan bisa menemukannya. Nah, banyak para penulis menggunakan kata kunci ini dari judul atau hal-hal penting lainnya ya. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Saya ada ambil sebuah abstrak dari sebuah jurnal Sinta 2, yaitu jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, ya, yang diterbitkan oleh kampus Universitas Tuanku Tambusai. Nah, di sini judulnya Media Pembelajaran Digital untuk Stimulasi Motorik Halus Anak, ya, oleh Dewi Hendraningrat dan Pujianti Fauzia dari Universitas Negeri Jogja. Kalau kita lihat di sini, abstrak kan juga tidak banyak, tidak sampai 200 kata, cukup sedikit ya, cukup sederhana. Nah, kalau kita jabar-jabarkan lagi, atau kita pecahkan lagi, kata kita di sini, nah, dia hanya menggunakan dua kata untuk masalah penelitian. Jadi hanya menggunakan dua kata untuk masalah penelitian. Singkat, padat, dan jelas. Di sini dijelaskan bahwa peranan guru di abad 21 terus mengalami pergeseran. Nah, di situ dia membawa masalah penelitiannya. Kemudian, dia juga hanya menggunakan dua kata untuk tujuan penelitian. Ya, untuk tujuan penelitian hanya menggunakan dua kata juga. Selanjutnya, untuk metode penelitian juga dia tidak begitu banyak, hanya menggunakan satu kata tapi padat ya. Nah, mungkin dia agak sedikit panjang di sini di hasil penelitian. Hasil penelitiannya cukup sederhana, namun para pembaca paham apa yang dimaksud oleh penulis. Dan yang terakhir, di kesimpulan, dia mengambil implikasinya. Nah, jadi kurang lebih begitulah penulisan dari sebuah abstrak. Abstrak mewakili semua isi dari jurnal atau laporan kita. Jangan sampai abstrak ini terlalu melebar karena abstrak dibatasi kalimatnya. Rata-rata sekitar 200 kata kurang ya. Jadi tidak boleh lebih 200 kata. Walaupun mungkin ada petunjuk yang meminta 300 kata, silakan. Bahkan ada yang di bawah 200 kata, bisa sampai 150 ataupun 100. Mungkin kurang lebih itulah tentang abstrak kali ini. Nah, nanti kalau memang ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.